nggak kebayang, oh ternyata rasanya jadi relawan kayak gini ya. Dan kita aksi itu tuh untuk mengobati luka yang kita punya gitu, yang rasanya untuk volunteering kayak gini. Dan itu faktanya, dan ternyata Allah tuh ngasih bocorannya. Selain amalan wajib, Allah itu mencintai amalan yang satu ini. Coba ada yang bisa nebak amalan apa? Ada? Nikah. Allah sedekah. Aku langsung ini ya, sama kan ya belakangnya ya, kayak gitu. Pemeliharaan. Jadi salah satu amalan yang Allah cintai banget selain amalan-amalan wajib adalah membahagiakan orang lain. Coba bayangin, pas jadi relawan kita kurang membahagiakan apa nggak sih? Dan bukan cuma membahagiakan orang yang kita kasih sesuatu, tapi membahagiakan sesama teman-teman relawan, iya nggak sih? Kalian ngerasa nggak bonding kalian tuh makin kuat ketika abis relawan? Iya nggak sih? Kayak kalian jadi lebih nyaman untuk curhat kayak gitu. Dan ternyata ketika digali lebih dalam, ternyata sesama teman-teman relawan biasanya tuh punya lukanya masing-masing. Dan kita aksi itu tuh untuk mengobati luka yang kita punya gitu, yang sebenarnya rasanya kayak, oh iya ya kenapa ya aku rasanya kosong banget, oh iya ya aku lagi patah hati, oh iya ya keluarga aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi pelariannya tuh dengan lakuin kebaikan itu gitu, dengan kita lakuin aksi. Dan ternyata kita sama itu, sesama relawan jadi saling menguatkan. Itu sih yang rasanya tuh ajaib banget ya, Allah tuh ngasih obat buat luka kita, ngasih obat buat rasa overthinking kita. Jadi kalau teman-teman di sini lagi banyak banget pikiran yang cuma sibuk di kepala, coba tanyain sama Moscow Ranger, ada kegiatan apa dekat ini kayak gitu. Aku mau ikut dong, aku mau daftar dong, aku mau turun aksi dong kayak gitu. Itu tuh rasanya akan jadi obat, rasanya akan ajaib banget dan nagih banget, iya nggak sih? Yang ternyata gitu. Dan teman-teman percaya atau enggak, tapi ketika kita berusaha untuk ngasih rasa bahagia ke orang lain, Allah tuh akan kasih rasa bahagia ke diri kita. Apa hadisnya, apa dalilnya, apa yang Allah bilang gitu, apa yang Allah janjikan. Allah itu berjanji di dalam Al-Quran, ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ketika kita ngurusin agama Allah, ketika kita ngurusin urusan-urusannya Allah, Allah yang akan ngurusin hidup kita. Allah yang akan ngeberesin hidup kita. Kebayang nggak ketika kita sibuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita sibuk untuk terus nanya sama orang di sekitar kita, apa sih yang bisa aku bantu kayak gitu. Dan ternyata Allah yang akan ngeberesin masalah kita. Karena sebenarnya itu tuh bentuk dari bersyukur juga. Kan katanya kalau kita bersyukur maka akan kita tambahkan. Bentuk syukur itu bukan cuma ya Allah alhamdulillah ya gitu. Bentuk syukur itu ketika kita bisa senyum sama orang lain karena kita menunjukkan rasa bahagia yang Allah kasih ke kita. Bentuk syukur itu juga dengan berbagi. Bentuk syukur itu juga dengan ngebantuin orang lain karena kita udah dikasih nikmat sama Allah kayak gitu. Bentuk syukur itu banyak banget bentuknya. Jadi kalau kita cuma sibuk apa yang di pikiran kita aja, coba tanya sama diri kita, apa sih yang udah aku lakuin buat Allah? Apa sih yang udah aku lakuin buat orang lain? Apa sih yang udah aku lakuin buat umat? Jangan-jangan kita cuman sibuk mikirin, ya udahlah yang penting diri aku, ya udahlah ngapain sih volunteeran kayak gitu, aku juga sibuk urusan kerjaanku banyak banget gitu. Jangan-jangan karena kita sibuk sama pikiran itu, makanya kita nggak pernah diangkat sama Allah untuk mikirin urusan-urusan lain. Ada satu yang sebenarnya ini agak ekstrim ya. Aku pernah dengar ini dari salah satu penulis yang ada di Indonesia. Pernah dengar Aan Mansur? Jadi dulu itu, bukan dulu ya. Ya di tahun 98 kayak gitu, 90-an itu kan banyak banget kerusuhan yang terjadi ya. Dan beliau tuh bilang kayak gini, salah satu cara untuk menyembuhkan luka yang kita punya adalah dengan memupuk luka yang lebih besar. Kebayang nggak? Kalau misal kita lagi tangan kita kegores sama pisau, cara untuk menyembuhkan luka itu adalah dengan motong tangan kita. Ekstrim ya? Kan rasa sakitnya jadi lebih gede, iya nggak? Nah, ternyata analoginya adalah kalau kita lagi ngerasa diri kita tuh sakit banget, kubur itu dengan luka yang lebih besar apa? Lukanya umat tuh kurang besar apa sih? Kalau kita ngomongin soal Moscow Rangers yang kita terjun di dunia pendidikan gitu, iya nggak sih?
kita ngeliat tadi aku diceritain sama Kak Eria gitu, yang terdekat kan ada program buat yang sekolahan di Bogor ya. Bogor aja yang ibaratnya sedekat itu sama Jakarta, ternyata masih ada sekolahan yang sangat-sangat tidak proper kayak gitu. Teman-teman kebayang nggak gimana saudara-saudara kita yang bahkan jauh yang nggak ada di Pulau Jawa? Ini salah satu fakta yang aku temui langsung. Di sana itu masih ada sistem perbudakan. Coba ini 2025 ternyata masih ada sistem perbudakan. Perempuan benar-benar digauli dan mereka melahirkan anak yang itu akan jadi budak lagi, dan budak itu tuh benar-benar nggak dikasih akses buat sekolah. Jangankan sekolah, di sana itu akses untuk internet tuh dimatiin. Zaman sekarang mungkin kita nggak kepikiran, mana ada sih daerah yang nggak ada MCK-nya, yang nggak ada internetnya, yang nggak ada akses akan pendidikan, yang bahkan mereka untuk punya akte kelahiran, punya KTP aja tuh nggak boleh. Masih ada perbudakan di tahun 2025. Apalagi ini ya, maksudnya kayak di dunia pendidikan yang kita ngelihat kayak, oh ternyata PR-nya banyak banget, yang ternyata bukan cuma dari segi bangunan sekolahnya, tapi dari kualitas gurunya, dari kualitas murid-muridnya. Iya nggak sih? Kurang besar apalagi luka umat yang kita punya gitu. Kalau kita cuma sibuk mikirin patah hatinya kita, ya iyalah kita bakal galau terus-terusan kayak gitu. Kalau kita cuma sibuk mikirin kapan kita resign, ya pantas kita galau-galau. Kita galau kayak, ya aku resign gak ya gitu, tapi nggak resign sampai tahun berikutnya kayak gitu. Jadi ambil keputusan teman-teman gitu. Kita tuh mau bergerak nggak sih? Kita mau mengubur luka yang kita punya yang sekecil itu. Aku lagi nggak meremehkan luka yang kita punya, karena aku yakin setiap orang tuh punya lukanya masing-masing. Tapi tolong banget jangan terjebak di situ. Jangan terjebak di luka kecil yang itu urusannya tuh cuma diri kita. Tapi coba pikirin luka yang lebih besar, lukanya umat gitu. Karena banyak banget loh kalau kita udah sibuk mikirin umat, kita nggak kepikiran tuh kayak, oh ya udahlah patah hati kemarin ya udah gitu. Dan kalian coba temuin teman-teman relawan biasanya yang kita temuin gitu. Entah mereka tuh dari White Team Group, White Team, Yatim gitu, yang mereka tuh punya luka yang kadang kita mikir kayak, oh iya ya keluarga aku broken home kayak gitu lah. Ada loh teman-teman kita yang juga nggak merasakan kasih sayang orang tuanya sama sekali karena udah nggak ada gitu. Ada kalau misal kita mengeluhkan patah hati, ada loh orang-orang yang mungkin gagal di pernikahannya kayak gitu. Yang ternyata teman-teman ini bisa kita dapetin dengan kita join acara-acara kayak gini, kita ngedengerin semakin banyak cerita. Dan semakin kita bertindak, semakin kita banyak mendengar, semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak memberi, kita tuh jadi nggak sibuk sama diri kita sendiri aja. Kita jadi nggak bertumbuh karena kita cuman sibuk sama diri kita aja. Jadi gimana caranya untuk kita bisa growing tanpa overthinking adalah lakuin aja dulu. Kalau kita nggak kepikiran, kayak kan kita selalu ditanya, oke rencana kamu 5 tahun ke depan gimana? Yalah, Pak Bu, 5 tahun ke depan. Kayaknya 1 tahun ke depan aku juga nggak tahu aku mau apa kayak gitu. Kalau teman-teman nggak kebayang 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi gimana, tahun depan gimana, seenggaknya pikirin hari ini kalian mau apa sih. Ambil keputusan-keputusan kecil yang pasti kalian nggak akan menyesali keputusan itu. Karena kalau kalian sekarang aja nggak mau ambil keputusan, kalian cuma nabung rasa penyesalan, ya nggak?